Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul wa dhahaba ba'd asy-syafi'iyyah fi ra'yin ila annahu la yajuzu lil muslim dukhuluha illa bi'idzni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini Indonesia khususnya memang digemparkan oleh sosok yang luar biasa, yaitu Gus Miftah. Karena nama Gus Miftah memang sudah tidak asing lagi. Ini berawal ketika beliau menghadiri undangan di suatu gereja. Dan yang lebih menggemparkan lagi adalah ketika ada klarifikasi dari beliau yang kemudian beliau mengutip dari kitab Mausu'ah. Coba kita perhatikan bersama lagi kitab Mausu'ah yang telah dikutip oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah li'annahu majma'u syayatin la min haitsu innahu laisa lahu haqqud dukhul. Kita dengarkan dan perhatikan secara teliti, memang sangatlah banyak kekeliruan-kekeliruan yang disampaikan oleh beliau. Kekeliruan ini bukan pada kitabnya, tapi dalam bacaannya. Karena ketika dalam dunia santri salah baca satu huruf saja itu sudah sangat fatal ya. Apalagi yang membacakannya adalah sosok yang diulamakan, sosok yang ditokohkan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak terlalu menyalahkan beliau. Saya anggap saja ini adalah merupakan terpleset lah ya, atau mungkin tanpa disengaja semacam itu. Seperti halnya yang telah dibacakan oleh beliau tadi, ada duhulu yang dibaca duhuli, kemudian ada yang seharusnya dibaca kanisati tidak dibaca kanisah. Ini adalah merupakan kekeliruan yang fatal sebenarnya untuk sosok-sosok yang luar biasa seperti beliau. Karena duhulu ini adalah sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il dari lafaz yukroh. Kalau naibul fa'il seperti yang sudah kita ketahui bersama, itu rofa. Jadi kalau dibaca duhuli rofa, bagaimana ya duhuli? Kasroh. Nggak ada kasroh ini menjadi tanda rofa di apa? Nggak ada. Dan tanda rofa yang dengan kasroh juga nggak ada. Seperti yang telah kita ketahui dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, yanubu maf'ulun bihi anfa'ili fi ma lahu kanila khairuna ili. Jadi nila khairuna ili, khairu bukan khairi. Ya tapi ini ya kalau saya pribadi tidak, walaupun saya mengomentari hal semacam ini, saya tidak berani untuk menyalahkan beliau. Karena bagaimanapun beliau adalah merupakan sosok yang ditokohkan. Dan saya hanya menyampaikan kepada beliau untuk bersabar dan bersabar. Karena setiap ada tingkatan seseorang itu, ujiannya juga semakin tinggi. Apalagi sosok yang seperti beliau yang sudah tinggi menurut saya itu malah terpaannya tambah banyak. Kadang apa yang tidak kita inginkan itu terjadi, dan itu menjadi titik lemah pada seseorang. Jadi saya tetap mengucapkan
kata sabar dan bersabar ya, teruslah berjuang Gus Miftah, karena kita tidak akan pernah terlepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan saran saya juga untuk diri saya sendiri ini, agar tidak gampang untuk menilai kesalahan orang lain sementara kita lupa untuk menilai kesalahan diri kita sendiri. Jangan sampai hari-hari kita hanya digunakan untuk menilai kekurangan orang lain tanpa kita sudah sadari, lupa untuk menilai kekurangan diri kita sendiri. Jangan sampai hari-hari kita disibukkan untuk melihat kesalahan orang lain sampai-sampai kita lupa seberapa besar kesalahan yang kita lakukan. Kemudian juga ada yang menanyakan, kenapa kok Gus Miftah itu bacanya harkatnya tidak lengkap? Tidak dibaca secara lengkap, apakah tun, apakah ti, apakah ta, banyak yang dibaca tidak lengkap. Apakah itu tidak tahu membacanya? Kalau saya jawab, Gus Miftah itu sangat tahu. Lalu kenapa tidak dibaca? Ya saya jawab, itu mungkin beliau membaca seperti membacanya kebanyakan orang-orang Arab. Jadi kebanyakan orang Arab itu bacanya ini harkat-harkatnya banyak ini, bahkan sama sekali ya tidak dibaca harkat-harkat terakhirnya itu. Mungkin karena beliau keseringan berteman dengan orang-orang Arab sehingga cara bacanya pun seperti itu. Ya saya husnudzon saja. Karena kita ini jangan hanya melihat kekurangan pada orang lain dan jangan terbiasa melihat kekurangan pada orang lain. Justru yang kita lihat adalah kelebihannya, kebenarannya. Jangan hanya fokus kepada kesalahan, tapi fokuslah pada kebenarannya.